3 November 2020, Amerika Serikat akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Kandidatnya ya petahana dari Republik, Trump, sama penantangnya dari Demokrat, Joe Biden. You're the worst president America has ever had. Come on. Terus siapa yang bakal menang? Ya saya nggak tahu Pak, saya bukan cerai. Karena namanya kontestasi politik ya, itu nggak bisa ditebak, dinamis. Apapun bisa terjadi gitu loh. Bahkan kemungkinan tergila yang pernah dibayangkan orang pun bisa jadi kenyataan. Tahun 2015 siapa yang bayangin coba orang kayak Trump bisa benar-benar jadi presiden? Setahun setelahnya kejadian. Kurang gila apa itu? I denounce white supremacy. Okay. And frankly, you want to know something? I denounce Antifa and I denounce these people on the left that are burning down our cities that are run by Democrats. Dari jumlah suara sebenarnya Trump ini itu kalah telak Pak sama Hillary, selisih 3 juta suara. Brash, a guy who is blunt. Americans aren't willing to trust her, don't think she's honest. The news spent a lot of time dissecting the campaign. Lah, kalau kalah suara kenapa si boy ini yang jadi presiden? Ya karena electoral college. Sistem electoral college. Mungkin buat warga non-Amerika ya, atau buat mereka yang nggak tinggal di Amerika, memahami cara kerja sistem ini mungkin adalah hal yang sulit. Ya karena emang rumit gitu loh. Nah kebetulan gue sedikit paham nih. Kenapa gue bisa paham? Karena gue warga negara Amerika Pak, kerja di bawah CIA, terus sekarang lagi tugas spionase di Indonesia. Lu kalau percaya gue tabok lu. Ini bercanda ya, nyanyi ada yang percaya lagi. Soalnya kan kita lebih tertarik sama konspirasi daripada saintifik. Kurang-kurangin lah. Ya udah, balik lagi. Kenapa gue bisa paham? Karena 23 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2000, waktu usia gue masih 6 tahun ya, itu kan lagi ada pemilu di Amerika tuh, isi berita itu semua. Kebetulan dari kecil gue emang suka nonton berita. Kenapa gue suka nonton berita? Karena bokap gue selalu ngajak gue nonton gitu loh. Ya mau nggak mau gue juga ikut nonton, lama-lama jadi suka ya kan. Nah di tahun 2000 itu Amerika mengadakan pemilu ya, dan kandidat presiden waktu itu Al Gore sama George W. Bush Jr. Di tahun itu gue nanya ke bokap gue, Pak, kenapa Bush yang menang ya? Kenapa bukan Al Gore? Apa warga Amerika emang lebih suka sama Bush ketimbang Al Gore? Kenapa gue nanya kayak gitu? Karena Al Gore di mata gue tuh oi banget lah. Ganteng, karismatik gitu ya kan. Namanya aja udah Gore Pak, kurang sangar apa. Nah, karena bokap gue ini dosen hukum tata negara, jadi dia dengan pasti menceritakan ke gue perihal electoral college ini. Jadi Ferry Irwandi kecil yang suci dan baik hati itu pun jadi sedikit mengerti. Cerita bokap 23 tahun yang lalu itulah yang pengen gue ceritain ke teman-teman sekarang. Di Indonesia kita melaksanakan apa yang dikenal sebagai pemilu langsung. Artinya, setiap warga negara Indonesia punya hak untuk memilih calon presiden mana yang pengen mereka dukung. Dan calon presiden yang mendapatkan suara paling banyak, itulah yang keluar sebagai pemenang. Tapi di Amerika mainnya nggak gitu boy. Di Amerika, ketika seorang warga negara Amerika masuk ke bilik suara, yang mereka pilih sebenarnya bukan presiden, tapi anggota electoral college yang disebut dengan elektor. Jadi ada 538 elektor di seluruh Amerika Serikat yang tersebar di 51 negara bagian. Dan di setiap negara bagian, jumlah elektor ini beda-beda Pak, bergantung sama populasi di negara bagian tersebut. Semakin banyak populasinya, maka semakin banyak pula elektornya. Ya, itu punya 55 elektor Pak, karena populasinya banyak di situ kan. Di Texas itu ada 38 elektor, di New York ada 29 elektor, dan seterusnya. Dan 538 elektor inilah yang punya hak untuk menentukan siapa presiden Amerika selanjutnya. Siapa yang berhasil mengumpulkan lebih dari 270 elektor akan keluar sebagai pemenangnya. Jadi ya presiden Amerika itu ditentukan sama 538 elektor itu aja. Nah walaupun gue bilang suara ya, sebenarnya ketika pemilu Amerika telah dilaksanakan dan hasilnya telah dikalkulasikan, orang-orang bakal langsung tahu siapa presiden Amerika selanjutnya. Karena elektor itu diusung sama partai Pak, dan sudah jadi ketentuan bagi elektor untuk memilih presiden yang diusung sama partai mereka. Tuh, jadi ya bisa dibilang rapatnya elektor setelah pemilu itu sifatnya formalitas. Nah yang menarik adalah hampir semua negara bagian di Amerika Serikat itu menganut sistem winner take it all. Artinya setiap partai yang menang di suatu negara bagian, walaupun kemenangannya itu cuma 1 suara, itu punya hak untuk mengklaim seluruh suara di negara bagian tersebut. Misalnya Republik menang di California, selisih suara menangnya cuma 1, artinya 55 jatah elektor di California itu punya Republik. Dan suara yang kalah sebanyak apapun itu, ya udah dianggap hangus atau nol. Biar lebih gampang dipahami, kita coba ambil contoh kasus tahun 2016 di negara bagian Pennsylvania.
Saat itu peristiwa langka terjadi, Pak. Donald Trump keluar sebagai pemenang dengan margin 0,73%. Itu margin paling kecil dalam 176 tahun sejarah pemilu Amerika. Waktu itu Trump dapat sekitar 2,97 juta suara dan Hillary dapat 2,92 juta suara. Ini kan tipis banget ya, tipis banget. Nah, kalau kita pakai sistem di Indonesia, artinya kantong suara Trump bertambah 2,97 juta, kantong suara Hillary bertambah 2,92 juta, ya kan? Tapi karena sistem winner take it all tadi, walaupun Trump cuma menang 0,73% dari Hillary, dia berhak mengklaim seluruh suara di Pennsylvania. Artinya dia dapat 20 elektor di sana, sedangkan Hillary 0. Dari 20 elektor di Pennsylvania itu nanti dijumlahin sama elektor-elektor lain dari negara bagian di mana Donald Trump menang. Akhirnya setelah dijumlahkan, Donald Trump dapat 304 elektor, sedangkan Hillary cuma dapat 227 elektor. Makanya si boy itu menang. Hillary di pemilu tahun 2016 itu menang di daerah-daerah yang maju, Pak. Daerah-daerah yang padat penduduk, daerah-daerah yang sebenarnya populasinya gede. Kayak di California itu Hillary menang, di New York Hillary menang. Itu kan masyarakatnya rata-rata udah berpikiran maju, terus juga udah inilah ya, udah teredukasi dengan baik gitu. Tapi di negara-negara bagian lain yang relatif lebih tertinggal, di mana masyarakatnya masih agak mendek. Karena nggak cuma di Indonesia, di Amerika pun ya kesenjangan struktural itu juga masih ada gitu. Itu Trump menang besar, Pak, mendominasi. Jadi ya udah, karena alasan kayak gitulah Donald Trump bisa jadi presiden walaupun kalah jumlah suara telak dari Hillary Clinton, tapi dia menang di Electoral College gitu. Nah, di situ kan kita lihat sebenarnya dengan sistem kayak gini pendekatan politiknya emang jelas berbeda dari pendekatan politik yang ada di Indonesia. Ketimbang kampanye kemana-mana, rata-rata kandidat di Amerika itu lebih fokus kepada negara-negara bagian yang mereka anggap punya peran krusial. Misalnya kayak di Pennsylvania itu ya. Jadi ya bisa dibilang mungkin Hillary Clinton itu jauh lebih populer, jauh lebih menimbulkan simpati, jauh lebih dicintai masyarakat Amerika Serikat ketimbang Trump. Ya siapa sih yang cinta sama Trump? Tapi mau nggak mau kita harus akui Trump lebih taktis. Jadi ya udah mereka menang. Itu sih yang gue tahu. Nah, sekian Doku Vlog kali ini, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di Doku Vlog selanjutnya. See ya. Jangan lupa subscribe.